Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, para peneliti yang sudah melewati tahapan-tahapan seleksi dan akhirnya sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan terkait dengan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian pada masyarakat tahun anggaran 2023. Bapak Ibu sekalian, yang saya tunjukkan di layar sudah terlihat. Sekedar memastikan, Otin, terlihat Otin? Pak Ismunanda? Sudah Pak, sudah terlihat. Sudah terlihat ya? Oke. Baik, ya, kita insya Allah akan memanfaatkan kegiatan hari ini sampai jam 4 lah. Kita bisa selesai sebelum. Bapak Ibu sekalian, ini akan kita sampaikan beberapa informasi. Pertama terkait dengan perkembangan administrasi ya di Tabdimas tahun 2023 di Satkerta, kemudian mekanisme pencairan dana bantuan dan pertanggungjawaban. Selanjutnya ada juga nanti kita akan sampaikan tentang jadwal pelaksanaan, dan ada hal teknis yang juga sepertinya perlu dipahami sama-sama ya, tentang pembuatan surat pengantar penelitian, surat tugas, dan surat perjalanan dinas. Any other business, nanti mungkin beberapa hal yang bisa kita sambil diskusikan. Nah, terkait dengan perkembangan administrasi ya Bapak Ibu ya, untuk SK Rektor ini sebenarnya sudah kami proses di Biro, tapi saya nggak tahu kenapa lambat sekali ya. Proses dari meja ke meja dan seterusnya ini udah seminggu lebih juga ini masih belum selesai. Tapi ini tadi akhirnya kemarin kami cek dan yang hari ini updatean terakhir sekitar jam berapa tadi ya, Pak Warek 1 menyampaikan sudah meja rektor ya. Dan Bapak Rektor kalau nggak salah hari ini baru pulang dari dinas luar, dan semoga hari ini sudah tuntas ditandatangani. Terkait dengan kontrak penelitian, kwitansi, ya, dan hal-hal terkait yang lain ya, untuk dokumen pencairan ini sudah diproses oleh tim Puslit, dan nantinya akan di-share kepada Bapak Ibu semua, yang bisa diunduh nanti ya di di Google Drive. Akan kami share linknya setelah memang sudah fix, karena memang ini harus di-ACC dulu oleh Pak Yasir selaku PPK, dan alhamdulillah beliau sudah meng-ACC ya draft kontrak yang sudah disusun oleh tim Puslit. Sekali lagi nantinya kami akan upload di Google Drive, dan kemudian linknya akan kami bagikan kepada Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tinggal pilih aja di nama folder masing-masing ya. Nantinya misalnya Pak Mujahid ya, tinggal klik aja di situ, download semua yang ada di dalam folder tersebut, di print, kemudian ditandatangani. Ada beberapa dokumen yang nanti memerlukan materai 10.000. Jadi kalau perkiraan sekitar 7 atau 8 lah mungkin ya, yang perlu materai ya. Kemudian hard copy yang sudah ditandatangani, ya, sekali lagi ini kami akan fixkan segera. Jadi SK selesai, kemudian kontrak nanti selesai. SK itu tanggal sebenarnya di Januari ya tanggalnya. Kemudian kontrak itu nomornya sudah dikasih oleh orang biro di tanggal, kami minta nomor di awal Februari.
Artinya sebenarnya Bapak Ibu sudah bisa melakukan penelitian, tetapi dengan apa namanya biaya sendiri, karena dananya belum dicairkan. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah sekali lagi ya mengunduh di poin 3 ini, nanti linknya yang akan kami share di grup. Setelah fix semuanya, kemudian ditandatangani, termasuk yang di atas materai 10.000, harap ini juga menjadi bagian dari dana peneliti ya. Jadi kami tidak menanggung ini bagian dari dana yang didapat oleh peneliti. Kemudian setelah itu hard copy-nya itu diserahkan ke Puslit ya dengan melampirkan fotokopi print NPWP. Ini sedapat mungkin yang berwarna ya. Sekali lagi mohon dibantu nanti. Jadi yang jangan hitam putih, kalau bisa yang berwarna. Kemudian print rekening gaji di Bank Aceh Syariah ini tolong betul-betul dipastikan, karena ada yang kasih nanti problemnya itu begini ya, dokumen yang dikasih kan kami verifikasi lagi. Kadang-kadang itu ada kesalahan-kesalahan yang membuat pengaruh ke semuanya begitu. Jadi mohon nanti dipastikan apa namanya menyertakan ya print out dari rekening apa lembar depan itu ya Bapak Ibu ya, lembar depan yang tertulis dengan jelas di situ nama kemudian apa nama nomor rekening Bapak Ibu di Bank Aceh Syariah, di rekening gaji itu ya Bapak Ibu ya. Nah, dokumen nanti yang sudah lengkap setelah kami diserahkan peneliti, kami periksa lagi, kalau ada yang kurang kami hubungi kembali, tapi mohon lengkap memang tidak perlu kami hubungi ya, artinya memang sudah fix, kemudian biar segera kami bawa ke Biro Rektor. Tanggalnya kapan ini nanti akan kami infokan, sekali lagi kami akan update di WhatsApp ya. Paling tidak ya dalam minggu depan lah insya Allah, agar bisa di bulan Maret itu mulai pencairan dana. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mekanisme pencairan dana bantuan kalau mengacu ke Kepdirjen ya, tentang jenis penelitian berbasis standar biaya keluaran, dan ini juga berlaku pengabdian dan publikasi ilmiah ya, tahun anggaran 2023. Jadi kalau yang di bawah 100 juta, itu ketentuannya boleh dibayar sekaligus. Tapi bukan dibayar, maksudnya dicairkan sekaligus. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya di klasternya pembiayaan 80 juta, nah itu langsung masuk 80 juta ke rekening Bapak Ibu. Akan tetapi nanti akan saya sedikit jelaskan bahwa nanti ada mekanisme yang ditahan sama bank untuk memastikan nanti jangan udah ditransfer 80 juta, ternyata penelitiannya nggak jadi, nanti bisa repot. Jadi, kalaupun masuk misalnya 80 juta, nih katakanlah seperti itu, artinya di bawah 100 juta ya, 80 juta, nanti mekanismenya, pencairannya, kalau menurut apa namanya jurus ini 70-30. Jadi 70% dulu dicairkan, bisa ditarik oleh peneliti, 30% sisanya itu di hold oleh Bank Aceh Syariah. Nah ini kalau yang di bawah 100 juta ya. Nah yang khusus di atas 100 juta ini harus melalui 2 kali amprah. Jadi seperti model sebelum tahun 2022. Jadi 2021, 2020, 2019 itu kan biasanya dicairkan 2 kali amprah ya Bapak. Biasanya kalau tahap pertama tuh diamprah di katakanlah bulan 3 atau 4, kemudian tahap kedua nanti ketika sudah selesai laporan dan seterusnya itu ya katakanlah di bulan September begitu ya, baru diamprah untuk tahap kedua. Nah, yang ini yang 100 juta dan 100 juta ke atas, kan ada yang di atas 100 juta ya, khusus untuk klaster guru besar. Ini nanti amprahannya 2 kali. Balik seperti tahun 2021, 2020 dan seterusnya. Ya.
Kalau mekanisme yang ini memang sudah kita mulai di 2022, artinya dana masuk ke rekening peneliti itu langsung 100%, tapi memang mekanismenya ada yang di hold oleh bank, kalau kemarin itu 60-40 ya. Tapi untuk tahun ini kita ikuti Juknis, jadi 70-30. Nah ini yang saya perlu tekankan juga kepada Bapak Ibu di bagian sini. Ya. Ini tadi saya sudah sampaikan, kalau dana di bawah 100 juta, itu dicairkan 100%, artinya ditransfer 100% ke rekening Bapak Ibu. Dana misalnya di klaster penelitian dasar ya, katakanlah 15 juta. 15 juta itu langsung masuk ke rekening. Kemudian di 15 juta itu yang bisa dicairkan adalah 70%-nya, baru nanti kami buka buka blokir di bank setelah memang terpenuhi ketentuan persyaratan termasuk laporan ya di sekitar bulan September itu baru Bapak Ibu bisa mengakses katakanlah ya yang sudah ditransfer penuh ke rekening Bapak Ibu. Ini yang khusus di bawah 100 juta ya. Nah, ini yang perlu dipahami karena begini Bapak Ibu, karena ya kami maklum ya, baru tahun kemarin kami memberlakukan ini gitu ya. Sehingga ada dosen yang tidak aware ya, ada dosen yang tidak aware atau peneliti yang tidak aware dengan ketentuan ini. Jadi ada yang komplain misalnya, saya nggak sebut nama ya, tapi di bulan Januari akhir itu ada yang datang ke kami nanya, Pak Anton, saya udah ini kok nggak ada dicairkan lagi tahap kedua begitu. Padahal ini sekali lagi kita bukan dua kali pencairan ya Bapak Ibu ya. Jangan dipahami yang sebelum 2022. Ini yang di bawah 100 juta, kalau yang dimasukkan dicairkan 100% itu artinya 100 persen dana yang Bapak Ibu dapatkan di klaster itu ya itu masuk semuanya ke rekening, jadi sekali transfer gitu. Tapi dana itu tidak bisa ditarik semua karena ditahan oleh bank. Bahkan baru kemarin ada yang datang lagi, kami juga bingung ya. Bingungnya begini, maksudnya ada yang sama kasusnya, jadi mempertanyakan ini kok nggak ada transfer kedua gitu. Sudah di print out dan seterusnya, saya sampaikan bukan seperti itu, ini kita cairkan satu kali, jadi transfernya itu satu kali, bukan transfer dua kali masuk ya Bapak Ibu ya, yang dimaksud di sini satu kali transfer itu masuk sesuai klaster Bapak Ibu, pendanaan di klaster Bapak Ibu, tapi sekali lagi pencairannya tetap tidak bisa. Jadi misalnya katakanlah tidak ada nominal lain di rekening Bapak Ibu ya, kosong misalnya. Masuk transfer untuk klaster penelitian ini 80 juta. Nah di 80 juta itu nggak bisa ditarik 80 juta semua. Nanti pasti bank itu akan memblokir. Ya. Sebagainya itu artinya mekanisme 70-30 ini berlaku di sini. Nah, yang perlu dipahami terkait dengan pertanggungjawaban keuangan, ya Bapak Ibu, nanti harus Bapak Ibu menandatangani SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak ya. Kemudian ada SPTJB juga, maaf nih lupa mungkin saya tuliskan di sini ya. Tapi nah, sebagai catatan Bapak Ibu ya, mohon nantinya dokumen-dokumen pengeluaran dana penelitian yang sudah Bapak Ibu terima itu ada pertanggungjawaban yang disimpan oleh Bapak Ibu ya. Disimpan, jadi misalnya nih, si peneliti ada katakanlah melakukan perjalanan ke Bandung misalnya untuk pengumpulan data. Nah, tiket pesawat itu disimpan, bil hotel itu disimpan. Katakanlah di sana nanti ada transportasi memakai taksi dan seterusnya, tolong diminta bilnya. Dan itu disimpan, yang nantinya akan kami minta untuk diupload waktu evaluasi. Ada monef yang kami lakukan, itu
harap dilampirkan. Aslinya di mana? Aslinya tolong disimpan oleh Bapak Ibu. Kenapa kok standar berbasis biaya keluaran ini masih juga meminta rincian? Kan sebenarnya tidak perlu rincian ya. Ini untuk kepentingan jaga-jaga Bapak Ibu. Karena di beberapa tempat waktu ada pertemuan-pertemuan apa namanya ya LP2M atau Kapuslit dan seterusnya itu banyak yang mengadu ini berbasis standar biaya keluaran, tetapi pihak pemeriksa entah itu BPK maupun inspektorat masih belum nyambung ke sini, masih diminta rincian-rincian. Dan ini yang terjadi di 2020 ya Bapak Ibu ya, itu kita dianggap menyalahi ketentuan, padahal kita sebenarnya sudah punya argumen-argumen ya. Jadi dianggap ada kesalahan administrasi. Nah, ini kita jaga agar tujuannya Bapak Ibu tidak bermasalah nantinya. Sekali lagi ini yang di bawah 100. Bagaimana yang di atas 100 juta, seperti tadi merujuk ke Juknis, ini dicarikan 2 tahap. Jadi kalau yang ini nantinya tolong dipastikan masuknya 2 kali memang. Jadi kalau misalnya 100 juta, maka katakanlah 70 jutanya itu masuk untuk yang pertama. Kemudian nanti di bulan-bulan ya Agustus atau September kami akan amprah lagi kedua dengan persyaratan-persyaratan tentunya seperti mengacu ke Juknis tadi ya. Ada hal-hal yang harus dipenuhi. Ini pertanggungjawabannya sama, yang nantinya harus diupload ke Litmas ya, SPTJM dan SPTJB. Kemudian dokumentasi tetap sama dengan seperti yang saya uraikan di sebelumnya. Hard copy surat tugas, SPD dan seterusnya nanti kami akan apa namanya minta juga apa namanya dokumennya yang sudah di scan ya. Kalau aslinya silakan disimpan atau nanti kita koordinasi lagi kalau memang diperlukan hard copy kami akan minta kepada Bapak Ibu ya. Berikutnya yang terkait dengan pengabdian ini yang sekali lagi punya perbedaan. Kan ada pengabdian berbasis komunitas, pengabdian berbasis program studi, ada pengabdian berbasis lembaga keagamaan, kemudian satu lagi kalau terkait dengan publikasi ilmiah itu bantuan untuk rumah jurnal. Nah itu memang dicairkan sekaligus ya dengan skema yang diblokir oleh bank nanti, yang 30% akan diblokir, 70 itu bisa dicairkan di apa namanya di tahap pertama untuk modal lah, untuk modal mengadakan kegiatan. Tapi yang di sini ini ya Bapak Ibu, mohon betul-betul diperhatikan di sini ya, pertanggungjawabannya yang nantinya betul-betul juga harus diperhatikan. Jadi selain SPTJM dan SPTJB harus ada rincian. Jadi ini betul-betul harus di-upload ya di dalam Litmas. Bukan Litabdimas ya, Litmas yang kita pakai dari awal. Jadi harus di-upload di situ. Karena itu nanti akan diperiksa oleh apa namanya pihak yang berwenang ya, BPK maupun inspektorat. Khusus pengabdian dan publikasi ilmiah. Jadi nggak cukup dengan SPTJB dan SPTJM. Kalau yang berbasis standar biaya keluaran tadi, apa namanya, SPTJB dan SPTJM itu sama juga ya. Tapi yang ini bukti pengeluaran tidak perlu diupload nantinya ke apa namanya ke Litmas. Hanya saja di Formonef nanti sekitar Juli ya. Nanti kami minta untuk di apa namanya di-upload ya. Jadi ada dokumen pegangan kami sebagai backup sehingga kalau ada pemeriksaan itu akan memudahkan. Nah ini Bapak Ibu tadi sudah kami sampaikan bahwa kontrak apa namanya sebenarnya tanggalnya tanggal 1 Februari ya. Hanya saja sekali lagi ini masih berproses dan kami targetkan dalam paling lambat ya dalam minggu depan ini sudah tuntas lah semua.
Um, karena itu sebenarnya masa pengajuan SPD dan surat tugas ini sudah bisa diproses ya. Kalaupun misalnya ya, Bapak Ibu memperkirakan nih berangkatnya itu di bulan Juni misalnya, maka ini tetap harus diproses dari sekarang Bapak Ibu, agar kami nanti lebih mudah ya. Jadi apa namanya langsung disetting kan, termasuk Bapak Ibu misalnya yang khususnya ya yang ini sih ya, yang penelitian lapangan tentu perlu menghubungi orang, menyeting waktu dan seterusnya. Nah itu dari sekarang sudah bisa dilakukan. Kemudian diperkirakan kapan mau turun lapangan. Nah itu baru kemudian ajukan permohonan untuk pembuatan SPD, surat tugas, surat pengantar penelitian itu ya. Itu paling lambat 31 Maret. Bagaimana teknisnya? Dilakukan secara online melalui web Puslit ya. Jadi nanti ini webnya, web Puslit akan bisa diakses. Nah ini, kalau masuk web Puslit nantinya tinggal klik di formulir permohonan, kemudian di pengantar penelitian, surat tugas, dan SPD ini klik, kemudian diisi saja data yang diminta di situ, termasuk tanggal berapa mau pergi, tanggal berapa mau pulang, siapa saja yang ikut serta, dan seterusnya. Itu tinggal di proses di online itu. Selanjutnya, ya, kembali ke jadwal di sini. Kita akan adakan monitoring dan evaluasi, ya, paling tidak ya antara tanggal di bulan Maret ini sampai Juni nanti ya. Dan kami akan meminta Bapak Ibu mengisi progres sehingga di bulan Juni juga nantinya paling tidak untuk progres pelaksanaan penelitian maupun kegiatan pengabdian yang Bapak Ibu lakukan itu sudah ada progresnya ya. Syukur-syukur sudah tuntas ya, sudah tuntas sehingga kalau yang kegiatan-kegiatan yang katakanlah bisa disegerakan gitu ya, tentu akan lebih bagus sehingga waktu seminar laporan antara nanti sudah bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian upload laporan akhir itu sekitar Juli ya, semoga tidak berubah ini. Kemudian seminar akhir hasil keluaran kita perkirakan Agustus. Jadi di bulan Agustus semoga sudah tuntas, termasuk upload laporan akhir, penyerahan laporan akhir, cetak ya, itu di bulan Agustus juga. Nah ini nanti ada link yang akan kami bagikan. Yang jelas nanti sudah ada nama Bapak Ibu ya. Apa sudah yang ini atau yang ini ya sebetulnya. Nah ini dia. Jadi yang di sini nanti akan kami share link ini. Nanti tinggal Bapak Ibu lihat nama di sini atau Ctrl F gitu, cari aja nama biar nggak satu-satu ya. Ctrl F, kemudian ketikkan nama Bapak Ibu di ini untuk mencari. Tinggal dicari saja di dalam, nanti tinggal download misalnya ini kwitansi sudah selesai ya. Seperti ini. Tinggal nantinya Bapak Ibu download semua file yang ada di sini. Jadi nanti akan masuk di satu lagi file itu kontrak yang di dalamnya juga ada beberapa dokumen yang lain yang dalam lampiran kontrak itu. Jadi paling tidak ada dua nanti ya. Nah dua itu di download, di print, ditandatangani yang pakai materai ya, perkiraan ya sekitar 8. Mungkin bisa dikoreksi oleh Ismunandar yang tahu ya. Ya sekitar itulah 8 itu. Nanti dilihat lagi ya Bapak Ibu. Nah dari situ nanti Bapak Ibu setelah selesai tanda tangan, sesuai jadwal yang kami informasikan, mohon bisa diikuti Bapak Ibu. Misalnya kami menginformasikan penyerahan terakhir, katakanlah prosesnya 4 hari gitu ya, sampai tanggal sekian. Tolong dipenuhi itu, jangan nanti kami masih nunggu lagi. Akhirnya apa? Efeknya juga nggak cair-cair kan. Jadi mohon kerjasama dari Bapak Ibu sekalian, terutama dalam memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di Puslit.
Baik Bapak Ibu, ini saya akan buka biar Bapak Ibu bisa meng-unmute ya diri sendiri. Sebelum itu saya akan jawab, ini tadi ada pertanyaan dari ada permohonan ya. Materi pertemuan mohon di-share di WA Group insya Allah. Kemudian ada yang bertanya untuk buku laporan penelitian sudah dicetak dari tahun lalu kapan bisa diambil? Ini sudah bisa diambil ya. Kan sudah kita sampaikan itu sudah diupdate sama Pak Supriyadi ya. Kalau ada yang belum mengambil ya silakan diambil gitu. Jadi Pak Supriyadi sudah menginformasikan ini yang sudah bisa diambil. Jadi mohon yang kita semua kalau ada info di di WA ya itu bisa berkenan lah mohon ikut dibaca, jangan pesan diri sendiri yang pengennya dibaca. Kalau ada info terutama dari Puslit mohon bisa dibaca juga. Terakhir memang kemarin itu ada yang baru ditandatangan oleh Pak Rektor ya, mungkin termasuk yang di situ atau gimana. Dan itu bisa diambil sekali lagi di Puslit, nanti bisa berkomunikasi dengan Pak Supriyadi. Nah, ada yang bertanya yang lain kira-kira Bapak Ibu? Kalau tidak ada berarti sudah tuntas ya pertemuan kita hari ini. Insya Allah nanti beberapa informasi tentu kami akan update kembali di dalam grup WhatsApp ya, khususnya di grup WA penelitian 2020. Assalamualaikum Pak Anton. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu. Baik. Bapak, kebetulan saya baru pertama sekali lulus penelitian, jadi ada pertanyaan juga dari rekan saya. Kebetulan penelitian kami di Kota Banda Aceh, Pak. Ya. Saya kebetulan pada mahasiswa Ormawa dan satu lagi pada pelajar SMA. Ya. Nah, kalau ini SPPD-nya seperti apa? Adakah ketentuannya? Kemudian kalau surat permohonan pengajuannya nanti berbeda dengan pelaksanaan itu seperti apa, Pak? Oh iya, maksudnya yang berbeda itu gimana ya? Tanggal yang tertera di surat pengajuan dengan ketika pelaksanaannya nanti di lapangan. Oh gitu ya. Nah, ya sebenarnya begini, ini kan dokumen ini yang paling, kalau misalnya untuk yang lokal ya, apakah itu perlu SPD? Sebenarnya tidak perlu ya, tetapi begini, kalaupun itu dibuatkan juga nggak apa-apa. Artinya kalau misalnya nanti dibuatkan, kemudian yang paling penting ada tanda tangan kan. Ada tanda tangan, karena SPPD ini kan nggak pakai biaya, nggak pakai biaya, katakanlah, perjalanan dinas seperti biaya BLU misalkan enggak. Ini memang dari biaya Bapak Ibu nih. Jadi kalau 80 juta atau 15 juta ya dari situ kan perjalanan itu kan dari situ. Nah, nantinya pun dokumen-dokumen itu sebenarnya tujuannya untuk mengamankan, untuk membuktikan sekaligus mengamankan kalau ada pemeriksaan itu ini betul nggak ada fiktif. Nah, itu sebenarnya tujuannya. Nah, apakah nanti misalnya ngajukan tanggal 14 April, ternyata baru dilaksanakan tanggal 20 Mei misalnya. Ya kalau sebenarnya di lingkungan kita ya tidak ada masalah ya. Yang jadi masalah itu nanti kalau misalnya Bapak Ibu melakukan itu perjalanan ke luar. Jadi misalnya ke Jakarta. Sudah ngajukan untuk tanggal 13 Maret. Tapi Bapak Ibu perginya itu 20 katakanlah 20 April. Udah beda bulan nih kan. Kan nanti kalau boarding pass atau apa yang seperti saya katakan tadi, itu kan minta disimpan tuh. Itu kan beda. Masa surat tugasnya tanggal ini kok sampai sananya baru 20 April. Apa ini naik sepeda atau kayak mana ini? Kan nanti menjadi pertanyaan. Nah, bagaimana kalau kejadian misalnya ada perubahan? Silahkan disampaikan ke kami ya Bapak Ibu ya, biar kami rubah itunya, suratnya. Sehingga nanti bisa sesuai lah.
Jadi begini, ya prinsip ikhtiyatu syafi'i lah ya. Daripada lebih baik ya. Ini kami lagi diperiksa, insya Allah besok datang BPK ya. Kami sudah kasih semua dokumennya 2022 lewat aplikasi yang diminta upload ya, aplikasi apa tuh, Rupawan atau apa namanya itu dari Kemenak itu. Dan Pusdik sudah menyerahkan semua, tinggal kami diperiksa nih. Nah, kalau penuturan teman-teman dari beberapa tempat yang lain, itulah tadi. Kadang-kadang ada yang masih diminta apa namanya bukti-bukti. Bukti perjalanan kan otomatis ada kendaraan ya. Kalau pakai udara berarti harus ada boarding pass-nya pesawat. Pembeliannya itu misalnya pakai Traveloka itu kan berapa ininya, itu tolong disimpan ya. Disimpan ya, nantinya kami minta upload untuk laporan antara. Aslinya itu disimpan oleh Bapak Ibu. Simpan yang baik, yang rapi. Tapi khusus pengabdian itu wajib upload ya Bapak Ibu ya. Karena itu diperiksa nanti. Dan BPK tentunya nanti seperti inspektorat juga itu kadang apa namanya mau periksa di dalam ini, di dalam sistem. Pengalaman 2020 kami berikan akses untuk masuk ke dalam Litap Dimas, jadi dia periksa semua di dalam. Semoga bisa dipahami ya Bu Yulen ya. Oke, baik. Berarti nggak perlu buat SPD juga nggak apa-apa ya Pak, karena penelitiannya di daerah Banda Aceh. Iya, kalau saran saya dibuat aja Bu. Kan nggak apa-apa, semakin lengkap dokumennya ya. Dibuat juga nggak apa-apa. Nah, dibuat, nanti yang penting waktu apa datang ke lokasi yang diinterview misalnya atau apa, minta tanda tangan situ, stempel sudah. Terasa tidak ada. Jadi kita lebih mengamankan diri Ibu sendiri. Gitu Bu. Tapi surat tugas, surat pengantar kan perlu ya. Jadi harus diproses juga secara online. Baik. Ada yang lain? Ya, silakan Pak Mezudin ya. Silakan ya. Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Anton. Mengenai SPPD tadi Pak Anton. Ya. Itu kalau kita misalnya penelitian kolaborasi dengan perguruan tinggi lain. Lalu penelitian kita itu bukan di perguruan tinggi itu sendiri, tapi di masyarakatnya misalnya. Ya. Itu SPPD-nya bisa ditandatangani oleh pihak kampus atau bagaimana? Sebentar saya clearkan. Bapak misalnya kolaborasi dengan dosen di mana nih Pak? Di Sumatera Barat. Sumatera Barat. Ya. Dan Bapak ingin melakukan penelitian bersama beliau kemana misalnya? Di masyarakatnya, di Bukit Tinggi misalnya, atau di Kota Padang sendiri misalnya kan. Itu SPPD-nya boleh ditandatangani oleh perguruan tinggi di mana teman kita itu bertugas. Bukti waktu sudah sampai sana maksudnya Pak, SPPD-nya? Iya, SPPD kita. Ya, boleh Pak. Iya. Oh, boleh. Jadi dari kita keluarkan terus masuk Bapak misalnya penelitian di Padang itu katakanlah siapa yang dijumpai begitu Pak ya? Iya. Boleh. Berarti boleh di perguruan tingginya kita minta. Boleh Pak. Ya? Boleh. Baik. Kasih Pak Anton. Ya. Ada yang lain kira-kira Bapak Ibu? Semoga sudah jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kan mau tanya tadi SPPD, dan Ibu kemarin tuh waktu presentasi kami kan sebenarnya tidak buat di Bogor untuk penelitiannya, cuman ambil di perbatasan Tamiang dengan Singkil. Tapi disarankan oleh reviewer karena pengembangan nasional itu mau tidak mau harus ambil salah satu yang di nasional. Nah, kebetulan kerukunan beragama yang dia ada akses negatif itu ada di Bogor. Jadi disarankanlah ambil di Bogor. Jadi kan ini muncul tiba-tiba ke Bogor itu nggak ada masalah dalam Anton? Iya. Nah, karena kemarin itu kan memang dia kan untuk pengembangan nasional, tapi kita tidak buat ke nasional. Jadi kata reviewer, nanti ketika mengeneralkan itu jadi sangat sulit katanya, karena tidak ada wilayah dari sana. Nah, akhirnya
Ya untuk amannya ikuti catatan reviewer, Bu. Oke. Jadi kalau nasional ya harus nasional. Ya, berarti kami kan ambilnya ke Bogor. Jadi otomatis SPPD-nya itu kita apa namanya? Kita buat dari sini ya, dari dari penelitian atau memang gimana cara ininya? Iya, dari Puslit, Bu. Puslit ya. Tinggal kita bilang tanggal, pengajuan tanggal, kapan berangkatnya. Betul. Jadi nanti Ibu prosesnya seperti saya tunjukkan tadi ya. Sebentar saya untuk memperjelas lagi lah. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin mengajukan apa namanya surat tugas, surat pengantar penelitian itu kan biasanya diminta ya. Ya. Diminta karena tentunya misalnya di lembaga-lembaga tertentu yang Bapak Ibu datang tentunya pengen ngecek nih apa benar nih orang mana pengantarnya, mana surat tugasnya. Nah karena itu diperlukan Bapak Ibu memproses lewat Puslit. Jadi ini bukan buat SPPD ke rektor nanti Bapak Ibu ya, tapi ya ini yang SPPD dari LP2M. LP2M. Nah di sini tinggal proses ini, semoga sudah terlihat Bu Kus ya ini. Oke. Ya udah. Di sini semua nanti formulir, lihat di sini formulir penelitian ini ya, pengantar penelitian dan surat tugas dan SPD. SPD tinggal klik di sini, nanti prosesnya tinggal ya ini kan yang ada klik-klik ini bisa diklik ini. Tinggal ngisi nanti di sini mau ketua peneliti, pangkat, golongan dan seterusnya ini. Nah nanti setelah di sini kami akan memproses. Nah setelah selesai kami akan kasih tahu Bapak Ibu sekalian sehingga bisa diambil. Begitu Bu Gus ya. Oke. Baik. Silakan Pak Asnul kalau ada yang mau di. Terima kasih Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya hanya memastikan tadi untuk pengabdian memang harus ada semua laporan-laporan keuangannya gitu, Pak ya. Dan itu semua yang terpakai begitu ya, yang keluar begitu. Iya. Dan itu harus mengikuti SBM yang untuk 2023 Pak ya. Jadi misalnya Asnul katakanlah di dalam pelaksanaan kegiatan nanti mengundang orang sebagai narasumber, terus mau bayar honor, itu harus dilihat betul. Nanti harus ada paling tidak ya harus diperhatikan, misalnya dia PNS ya pangkatnya, kemudian NPWP-nya, rincian-rincian seperti itu betul-betul harus dijaga karena khusus klaster pengabdian dan publikasi ilmiah itu tidak berbasis standar biaya keluaran, tapi berbasis standar biaya masukan SBM. Gitu Pak. Gitu ya. Oke, Pak Samton. Makasih banyak. Baik. Makasih Pak. Makasih Pak. Nah, kalau misalnya ini pernah muncul juga di dalam keterangan yang sempat saya ikuti waktu itu ya menjadi pemateri itu orang dari inspektorat ya. Kadang-kadang kan Bapak Ibu misalnya ini pengabdian ya, turun ke daerah terpencil nih, nggak ada hotel, nggak ada ini terus nginap di mana ya, nginap di rumah orang itu pun kalau bisa ada tanda ininya lah, tanda tangannya atau kayak mana lah yang punya rumah. Karena itu pernah ada yang itu ya. Dan konsekuensinya suruh membalikan uang. Takutnya nanti repot ya Bapak Ibu ya. Sempat muncul pertanyaan di antaranya seperti itu ya. Waktu saya ikut di Jakarta. Ya, ada yang lain kira-kira Bapak Ibu atau sudah tuntas ya saya rasa. Di kolom chat ada pertanyaan lagi. Oh, ada pertanyaan lagi ya. Anton, ada. Oh ya. Berapa pertanyaan lagi, Anton? Oh ya, oke silakan Pak. Ya, Pak Anton, terkait dengan SPPD kan, itu apa harus kita nanti disesuaikan dengan tiket perjalanannya itu Pak Anton? Maksud saya begini, kalau di SPPD kita perjalanan dinas kan itu berapa hari SPPD, kemudian hari itu juga kita pulang misalnya kan. Tapi kalau ini misalnya SPPD-nya dari tanggal 1 sampai tanggal 4 misalnya kan.
Boleh nggak kita pulangnya di tiketnya nanti kan tercatat di tanggal 8 misalnya kan. Ya, boleh Pak Anton itu agak berbeda sedikit misalnya kan. Iya, kalau yang pertama poin yang perlu saya sampaikan ya, karena ini kan tidak pakai biaya dari kampus ya, artinya kita tidak meminta dana dari katalah BLU ataupun anggaran yang lain yang harus lewat rektor begitu ya. Ini kan memang anggaran yang ada di dalam bantuan yang Bapak Ibu terima. Nah, kalau misalnya mengajukan boleh nggak misalnya seminggu? Boleh. Kan kalau yang dinas ini kan 4 hari ya, 4 maksimal ya. Itu kan kaitannya dengan regulasi untuk jangan boros kan begitu ya. Tapi kan ini karena pakai dana Bapak Ibu sendiri sebenarnya yang menjadi hak Bapak Ibu ya. Kalau ada melakukan perjalanan dinas 5 hari gitu atau seminggu ya silahkan. Tapi ingat jangan nanti mengajukan ini terus kemudian absen lagi ininya melakukan presensi. Karena itu kan nanti surat tugas kami lapor ke bagian kepegawaian Bapak Ibu. Jadi misalnya dari tanggal 1 sampai 7 Maret melakukan pengumpulan data di Medan misalnya. 1 sampai 7 jangan presensi ya Bapak Ibu ya. Karena pembuat ini kan yang melakukan perjalanan ini kami laporkan ke kepegawaian. Jadi nanti akan terlihat di situ kalau dicek nanti ya takutnya ketahuan kembalikan uang makan itu ya Bapak Ibu ya. Jadi di tanggal Bapak Ibu mohonkan itu tolong jangan melakukan presensi ya. Presensi baik pagi maupun sore gitu. Jadi itu mohon dipahami ya Bapak Ibu. Gitu ya Pak Maizudin. Ya, satu lagi Pak Anton, kalau ada misalnya perubahan wilayah penelitian kita itu dimungkinkan Pak Anton? Ya, dimungkinkan selama yang pertama sudah atas arahan reviewer, karena reviewer inilah sebagai justifikasi yang pertama. Yang kedua, tentu harus dipastikan wilayahnya itu yang betul-betul reasonable gitu ya. Jadi bukan karena wah ini saya pindah aja ke Bali biar nanti sekalian saya honeymoon untuk ketiga kali misalnya. Itu kan ya. Nah ini. Tapi itu saya rasa bisa dipahami, Pak. Terima kasih, Pak Anton. Ya, terima kasih. Kemudian perlu dipastikan Bapak Ibu yang sifatnya nasional tentu harus di Aceh ya. Jangan nanti nasional tapi lingkupnya di Aceh nanti dipertanyakan karena dananya besar. PTPN itu kan lebih dari 100 juta ya. Jadi jangan nanti penelitian PTPN tapi cuma di Banda Aceh misalnya itu nanti bisa dipertanyakan oleh pemerintah nanti. Oke, saya baca di chat sini ada berapa pertanyaan. Kalau menggunakan enumerator apa perlu dimasukkan? Sebaiknya dimasukkan ya enumerator dalam SPPD. Kalau memang ikut serta pergi ya, kalau enumeratornya di lokasi di sana ya nggak perlu. Kalau misalnya saya pakai enumerator di Jakarta, yang memang orang Jakarta, kan nggak perlu SPPD kan, mereka cari di sana. Tapi ini dalam kepentingan dia melakukan perjalanan dinas. Ya, bukan perjalanan dinas dalam artian perjalanan dinas yang kita kenal memakai anggaran ini Bu ya. Tapi ini anggaran penelitian yang Bapak Ibu. Untuk perjalanan luar kota menggunakan darat, apakah untuk laporan berupa bil rental mobil, uang bensin bisa dipergunakan? Ini perlu dilihat lagi SBM ya Bapak Ibu ya. Tentu dalam SBM 2023 tentu perlu dilihat lagi ya. Saya juga perlu lihat lagi. Saya nggak bisa jawab langsung, tapi Bapak Ibu bisa mengunduh sih ya. Nanti kami share juga lah SBM itu. Jadi kalau ini ya buktinya apa boleh rental mobil. Kalau rental mobil itu kan ya repotnya harus punya bukti perusahaannya. Kemudian macam-macamnya ya. Tidak serta-merta bisa ini. Kalau sebenarnya yang paling mudah itu tiketing sebenarnya. Jadi kalau pakai tiket itu sebenarnya udah seperti yang diberlakukan di supervisor KPM itu kan pakai tiketing karena itu lebih mudah ya. Jadi untuk temuan-temuan itu bisa terhindar. Itu perlu dilihat lagi. Apakah ada presensi kehadiran acara hari ini?
Waduh, lupa kita bikin presensi. Irman, tolong dibuat, nanti kita share aja di grup WA juga boleh kalau memang tidak selesai sekarang. Baik, Irman, baik Pak. Nah, tolong dibuat ya. Nah, sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sudah bisa mengajukan untuk permohonan surat pengantar, surat tugas ya, kemudian surat perjalanan dinas ya, yang sekali lagi diprosesnya secara online ya. Bapak Ibu tinggal masuk ke web Puslit, kemudian di formulir permohonan di sini tinggal klik ya di pengantar penelitian surat tugas ini. Ketika diklik maka akan muncul ini. Silakan klik form ini, link dalam form ini, maka akan muncul form seperti ini. Dan ini harus login ya, karena harus mengupload. Tinggal Bapak Ibu isi di sini judul penelitian, klasternya, kemudian nama ketua peneliti, NIP. Ini kepentingan data ini ya untuk membuat suratnya itu ya. Kemudian lokasi penelitian, tujuan perjalanan, mau ngapain, tanggal berangkatnya kapan. Dan ini penting nanti Bapak Ibu karena harus mengisi logbook ya. Logbook itu harus diisi. Jadi di dalam sistem nanti di aplikasi Litmas ya, kalau kita gunakan, tanggal berapa ngapain, tanggal berapa ngapain, tanggal berapa ngapain itu harus diisi dalam logbook ya. Sehingga kalau Bapak Ibu sudah punya data di sini, maka nanti akan memudahkan Bapak Ibu ya. Jabatan pengikut, anggota peneliti, enumerator ya, ini pengikut dan seterusnya. Kemudian ada surat permohonan di sini, surat permohonan ini kepentingannya untuk tertib administrasi ya Bapak Ibu ya. Ini ada formatnya, tinggal klik yang ada di sini, bisa diunduh, kemudian Bapak Ibu tinggal menuliskan ini. Menuliskan, kemudian nanti di-upload di sini. Sudah ada beberapa yang memohon surat jalanan dinas, surat tugas dan seterusnya, dan sudah diproses oleh Pak Ismunandar. Terima kasih Pak Ismunandar yang bekerja luar biasa di Split ya. Ini misalnya saya tunjukkan. Semoga terlihat nih Bapak Ibu ya. Ini yang di 2023 misalnya, ya ini Pak Yusran. Pak Yusran sudah melakukan perjalanan hari itu ke Simelu, tentunya dengan biaya sendiri dulu. Kemudian Pak Halis sudah memohon, Pak Muhammad AR, ini sudah ada permohonan, sudah ada 21 ya. Termasuk yang terakhir ini Pak Muhibut Tobri, ini hari ini jam 15.32 beliau memohonkan surat ini. Nah, disinilah nanti kami akan memproses dan akan menghubungi kembali Bapak Ibu kalau memang ada yang perlu ditanyakan, atau ketika sudah selesai maka kami akan Oh ya, Pak Lutfi, saya persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Kedua Pak Anton, pertama enumerator itu tadi, baik. Itu bisa pergi bersamaan atau boleh waktunya berbeda? Bisa gimana Pak? Kan kita ada yang pakai enumerator. Ya. Itu rencananya perginya berbeda. Oh. Lapangan. Itu maksudnya SPPD-nya gimana tuh? Oh, berbeda perjalanan dengan enumerator. Berbeda waktu. Berbeda waktu. Kalau enumerator kan pengikut Pak, saya rasa enggak masalah. Yang paling penting ketua penelitinya itu. Enggak masalah ya. Jadi ketua penelitiannya ya. Iya. Tapi enumeratornya dosen PNS di kita atau bukan itu Pak? Bukan, belum dosen. Oh, oke, nggak apa-apa lah. Kalau PNS mungkin agak bermasalah karena kaitannya dengan absen-absen itu kan? Belum dosen ya. masih. Oh, baik. Tidak ada masalah itu Pak. Di ketua peneliti.
Ya. Membantu kami nanti di lapangan. Yang kedua, ya, pergi ke lapangan ini boleh beberapa kali atau cuma sekali? Iya. Ini pertanyaan yang bagus ya, karena ada juga yang sebelumnya dulu menanyakan, ini uangnya kan uang Bapak Ibu, mau pergi 10 kali pun silahkan, sampai data tuntas misalnya, ya silahkan. Dan tentu nanti kalau memang mau pergi lagi ya diproses lagi surat ke sini, ya. Jadi nanti biar aman kalau misalnya Bapak Ibu melakukan perjalanan terus tidak absen ya, istilahnya tidak melakukan presensi sehingga nanti datanya di kepegawaian juga nyambung. Jadi ini tidak dibatasi. Kalau pergi lagi harus proses SPPD baru ya? Iya, betul, betul. Yang ketiga Pak Anton, terakhir. Ya, silakan. Kan ini pergi ke lapangan kita nggak bawa mobil pribadi. Ya. Tapi karena kita masuk gunung, keluar gunung kan harus rental di daerah. Ya. Nah itu boleh nggak? Ya, tadi sudah ada yang bertanya yang sama. Misalnya ada yang pertanyaan tadi yang dari siapa lupa saya. Apakah boleh pakai mobil dengan pertanggungjawaban bensin, kemudian bukan istilahnya pakai mobil rental lah seperti disampaikan oleh Pak Lutfi. Ya. Itu kita harus lihat di SBM lagi, Pak. SBM 2023, apakah memang di situ ada ketentuan tentang itu ya? Kalau ketentuannya bagaimana ini harus sama-sama kita pelajari. Saya belum pelajari yang SBM berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, Pak ya. Situ, Pak. Baik, Pak Anton. Baik. Mohon di info yang terakhir. Baik. Terima kasih. Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lutfi. Kemudian ada yang lain lagi kira-kira Bapak Ibu? Ya, kalau sebentar di chat Bapak masih ada. Itu absen hadir sudah di-share ya sama Pak Irman. Tinggal klik aja di bagian chat itu. Mohon berkenan untuk diisi ya. Ya sekali lagi ada ketentuan yang memang ini ya Bapak Ibu harus kita cermati dari ketentuan peraturan Menteri Keuangan ya. Ada banyak misalnya tentang honor narasumber, honor-honor khususnya yang ditemukan biasanya honor-honor ya. Termasuk yang masih kami harus kejar sampai sekarang di Puslit itu temuan yang 2014 dulu ya Bapak Ibu ya. Itu masih nampil nama, ada berapa orang yang sudah pensiun, ada yang sudah pindah. Tadi sempat saya lacak lagi orangnya sudah di Biren. Ada yang saya dengar info udah di Malaysia ya. Ada sekitar temuan di 2014 penelitian di Puslit ya. 2014 lalu jadi itu tinggal sekitar 10 jutaan ya yang harus dibayar. Dan kalau nggak dilunasi ya nampil terus namanya itu meskipun sudah pensiun ya. Jadi inilah concern kami Bapak Ibu, mohon pengertiannya kalau kami mengarahkan, menginikan, mohon jangan dianggap cerewet ya. Kami ini mengawal itu biar nggak terjadi temuan-temuan sehingga nanti resikonya Bapak Ibu juga. Karena yang agak heboh memang di Puslit itu 2014 dulu harus mengembalikan banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu yang baru jadi dosen di tahun 2000 di atas 2014 mungkin belum tahu kondisinya, tetapi yang singkatnya mau saya cerita bahwa temuan itu masih ditagih BPK sampai sekarang. Jadi namanya itu nampil ya, ada 10 orang dan 10 atau berapa orang gitu lupa saya, tapi jumlahnya itu sekitar 10 juta yang harus lunasi dan sekarang kami diminta untuk menindaklanjuti itu gitu. Jadi udah kayak debt collector ya. Debt collector untuk menagih-nagih itu. Saya rasa demikian ya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon diperbanyak maaf jika memang dalam kesempatan sore ini mengganggu kesibukan Bapak Ibu. Mungkin ada yang mengajar dan seterusnya. Dan juga mohon diperbanyak maaf jika memang ada kata-kata yang menyinggung ya. Gitu.
dan saya Ibu sekalian. Baik, mari kita akhiri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muslim. Izin boleh pantun ya. Baik Pak Mujahid, ini saya tutup ya. Mohon maaf Bapak Ibu.